Para pecinta timnas Indonesia hidupkan minat naturalisasi Emil Audero Mulyadi untuk timnas Indonesia. Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut berpeluang untuk bisa membela timnas Indonesia untuk menggantikan Nadeo Argawinata. Kiper yang membela Inter Milan tersebut punya darah Indonesia dan lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun, Emil Audero harus menjalani proses naturalisasi terlebih dulu, pasalnya ia saat ini memiliki paspor Italia. Untuk bermain di ajang Asia ataupun dunia, timnas Indonesia harus mempunyai kiper yang sudah punya banyak pengalaman bermain di kancah Eropa. Tidak bisa dipungkiri, kemarin kita lihat, saat Indonesia berhadapan dengan Irak di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gawang timnas Indonesia yang dijaga Nadeo Argawinata kemasukan 5 gol dan banyak netizen menilai bahwa Nadeo dijuluki sebagai one shot one goal. Oleh sebab itu banyak para pecinta timnas Indonesia berharap PSSI bisa menaturalisasi Emil Audero untuk membela timnas Indonesia. Ayo Pak Erik, kita butuh kiper kelas Eropa, masa kiper timnas one shot one goal, tulis salah satu netizen. Perlu diketahui Emil Audero sekarang menjadi kiper Inter Milan pada musim ini setelah dipinjam dari Sampdoria, ia menjadi pelapis untuk Yann Sommer. Media Vietnam soroti perkataan Shin Tae-yong soal timnas Indonesia bakal rebut tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat kualifikasi. Media asal Vietnam, Dan Tri, menyoroti perkataan pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang menilai pasukannya bisa merebut tiket Piala Dunia 2026 di babak keempat kualifikasi kompetisi tersebut. Ia merasakan terbesar timnas Indonesia untuk ke Piala Dunia 2026 ada di 2,5 tiket yang diperebutkan di babak keempat dan babak kelima. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Mereka sudah melewati rintangan pertama dengan menyingkirkan Brunei Darussalam di babak pertama. Kini timnas Indonesia tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup F tersebut, pasukan Shin Tae-yong akan bersaing merebut dua posisi teratas dengan Vietnam, Irak, dan Filipina. Nantinya dua posisi teratas itu pun lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari babak ketiga itu, dua tim teratas di grup A, B, dan C berhak lolos ke putaran final Piala Dunia yang digelar Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat tersebut. Sementara peringkat ketiga dan keempat di grup A, B, dan C itu pun akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itulah yang diincar Shin Tae-yong, karena ia pun ragu timnas Indonesia bisa langsung lolos dari babak ketiga mengingat banyak tim kuat Asia yang bakal menjadi pesaing Garuda. Menurut Shin Tae-yong, hal paling realistis adalah timnas Indonesia mengincar 2,5 tiket terakhir dari Asia di babak keempat kualifikasi tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut pun percaya diri bisa mengantarkan Garuda ke Piala Dunia 2026 berkat performa timnya yang kian meningkat serta bertambahnya jatah wakil Asia yang awalnya 4,5 tiket menjadi 8,5 tiket di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Karena Asia memiliki 8,5 tiket untuk berpartisipasi, kami harus lolos babak kualifikasi kedua. Pada babak kualifikasi ketiga, dua tim teratas dari grup A, B, dan C akan berhak berpartisipasi ke Piala Dunia 2026, kata Shin Tae-yong, mengutip dari Dan Tri, Kamis, 16 November 2023. Saya rasa tidak ada salahnya jika tim Indonesia menempati peringkat ketiga atau keempat di babak ketiga, untuk memperebutkan sisa 2,5 tempat di babak keempat, tambahnya. Menanggapi pernyataan Shin Tae-yong itu, Dan Tri pun menilai hal tersebut bisa saja benar-benar terwujud.
Sebab media Vietnam itu menilai skuad Garuda memang berkembang pesat semenjak ditangani Shin Tae-yong. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, peringkat tim Indonesia melejit di peringkat FIFA, naik dari peringkat 175 menjadi peringkat 145 dunia. Menyinggung hal tersebut, pelatih berusia 53 tahun itu menyebut sepak bola timnas Indonesia berkembang ke arah yang benar, bunyi pernyataan pihak dan Tri. Menarik tentunya melihat sejauh apa timnas Indonesia bisa melaju. Rekor Shin Tae-yong lawan negara Asia Barat, bisa bawa timnas Indonesia menang lawan Irak. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki catatan kurang bagus saat melawan tim Asia Barat. Skuad Garuda malam ini sudah berusaha mencuri poin di kandang Irak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih jauh dari itu, pertandingan melawan Irak ini sekaligus menjadi bukti kekuatan besar apa yang tengah diracik oleh Shin Tae-yong saat ini. Meski di atas kertas skuad Garuda tidak diunggulkan, pelatih berusia 53 tahun itu percaya tim asuhannya melakukan yang terbaik. Tak peduli sejarah dari pertemuan kedua tim, Coach Shin optimis Jordi Amat CS mampu meraih poin dalam partai tandang tersebut. Meski memang harus diakui bahwa laga melawan Irak apalagi di kandangnya bukanlah suatu hal mudah. Teror puluhan ribu supporter Singa Mesopotamia di Basra International Stadium itu tentu mampu menjadi hambatan bagi skuad Garuda untuk bertanding. Dengan catatan minor ini, Shin Tae-yong perlu motivasi dan usaha lebih untuk memenangi laga lawan Irak ini. Terlebih jarak peringkat di ranking FIFA antara kedua tim terpaut cukup jauh, di mana Irak berada di posisi 68 sementara Indonesia 145. Yang admin amati di pertandingan tadi, Irak memang kuasai pertandingan, tapi mereka minim peluang, makanya bingung kok bisa kita sampai 5 kali kebobolan. Cara mereka bermain pun sebenarnya gak begitu spesial, tapi sekali lagi, kok bisa jebol 5. Nadeo juga gak ada Save hari ini ya. Sama lini serang Indonesia juga gak bisa berbuat apa-apa, sama sekali tidak ada peluang berbahaya dari Indonesia selain gol Patinama tadi. Yang main bagus Sadil, Patinama, Rizky Ridho dan Struik. Yang lain masih inkonsisten, seperti Asnawi defensif bagus sekali tapi ada momen kesalahan yang cukup fatal. Arhan Fikri juga lumayan passing-passingnya enak, tapi sama kayak Asnawi ada kesalahan-kesalahan kecil yang berakibat fatal. Awal yang buruk, tapi perjalanan masih panjang, tetap semangat skuad Garuda.